mulai dihitung dari sisi kiri, lalu ada yang namanya mid, kita mengambil karakter di tengah-tengah, jadi kita nanti start dari karakter keberapa, end sampai berapa karakter dari startnya tadi. Terus selanjutnya ada right, itu mengambil karakter mulai dari kanan. Mulainya dari kanan dihitungnya, dari kanan berapa karakter, nah, itu kita ambil. Seperti itu. Saya langsung contohkan saja, biar nggak terlalu bingung. Terlihat Excelnya? Kurang gede nggak? Terlihat, Pak. Oke. Ya, Pak. Misalkan saya punya kata-kata. Terlihat, Pak. Oke ya. Misalkan gini, aku punya tulisan kalimat aku cinta kamu. Misalkan kayak gini, ada tiga kata dalam satu sel. Dalam satu kalimat ada 3 kata dalam satu sel. Ini mau saya bagi, jadi beberapa sel. Saya mau ambil kata aku, berarti kita mulai dari kiri, left. Mana yang mau kita ambil di sini? Perhatikan, dari awal saya jelaskan untuk rumus Excel dimulai dari sama dengan. Lalu rumusnya apa? Left, sum, atau apalah. Pasti dituliskan rumusnya dulu, nama rumusnya, baru kurung buka. Lalu setelah Anda menuliskan kurung buka, lihatlah pada pop-up bantu di bawahnya itu. Itu sangat membantu sekali. Yang diwarnai hitam, itu artinya rumus itu membutuhkan hal tersebut. Saat saya klik kayak gini, left, dia cuma munculin left. Kalau saya tambahkan kurung buka, dia akan next. Yang dibutuhkan untuk rumus left ini apa saja. Di sini dibutuhkan teks dan numchar, number karakter. Berapa karakter, bahasanya kayak gitu. Lalu di sini ada yang dihitamkan adalah teks, berarti yang diminta oleh si rumus ini adalah teksnya dulu. Teksnya yang mana sih, atau kalimat yang mana yang ingin saya ambil sisi kirinya, saya klik aja. Boleh diklik ini, atau Anda juga bisa nulis B2. Di mana dapat B2? Seperti yang pertama saya jelaskan, berbasis vektor ya, X dan Y. B2, B-nya ini, 2-nya sini. Ya. Oke, lalu titik koma. Lihat, kalau di pop-up saya, ini adalah titik koma. Mungkin ada beberapa Excel di komputer Anda yang pakainya cuma koma. Perhatikan baik-baik, itu kadang sering sekali error di situ. Pak, saya nggak bisa, perhatikan pop-up-nya. Ada komputer yang pakainya titik koma, ada yang pakainya koma. Perhatikan baik-baik pop-up-nya. Nanti ini sangat membantu. Lalu saat saya klik, saya ketik titik koma, dia akan lanjut ke next step apa yang dibutuhkan oleh rumus itu. Rumusnya memblok hitam 6 char. Artinya apa? Berapa karakter yang ingin saya ambil dari sisi kiri? Kita lihat, kita mau ngambil apa sih tadi? Saya mau ngambil aku. Aku itu ada berapa karakter? 1, 2, 3. Ada 3 karakter. Kurung tutup. Enter. Selesai. Simpel ya? Simpel? Simpel, Pak. Oke. Lalu, yang selanjutnya, right. Sama. Right juga sama. Teksnya, koma, berapa karakter dari kanan? Kamu. 1, 2, 3, 4. 4. Kalau mid, nah mid agak berbeda. Mid, dia minta tag tetap. Teksnya yang mana? Teksnya ini. Lalu titik koma. Nah, di sini dia minta yang namanya start 6. Kita mulai start ngambil karakternya itu dari karakter keberapa. Dia ngitungnya dari sisi kiri. Dia ngitungnya dari sisi kiri. Kita hitung aja. 1, 2, 3. Spasi ini juga dihitung karakter. Berarti 1, 2, 3, 4. Kita mulai dari karakter ke 5.
Coba aja, saya juga belum coba tadi ya. Kita mulai dari karakter ke 5. Berapa karakter ya kita ambil? Kita lihat kata-kata ini ada berapa karakter? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 karakter juga. Kita kurung tutup. Enter. Oke. Udah ya sampai sini ya. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan dulu? Saya next. Saya next dulu aja. Nanti pertanyaan di akhir perkuliahan. Ini untuk mengambil karakter. Ya, kalau dibutuhkan nanti saya hapus dulu semuanya. Set. Kita kembali ke slide kita tadi. Slide saya. Oke. Tadi masih mudah. Selamat datang ke pertemuan kelima fungsi logika. Saya jelaskan sebentar saja. Fungsi logika atau lebih nyamannya saya bilang fungsi bersyarat ya, karena harus memenuhi beberapa persyaratan untuk memunculkan sesuatu yang kita inginkan di rumus tersebut. Syaratnya berdasarkan apa? Berdasarkan kriteria yang mungkin kita buat sendiri kriterianya, atau mungkin kriteria yang diajukan orang lain ke kita agar memunculkan A. Misalkan, contohnya gimana simpelnya Pak? Misalkan syarat untuk lulus dari mata kuliah etikes adalah minimal nilai nilainya 75. Berarti di bawah nilai 75 syaratnya harus memunculkan tulisan tidak lulus. Kalau di atas nilainya di atas 75 artinya dia lulus. Itulah yang dinamakan persyaratan, bersyarat. Ya. Kriterianya apa? Kriterianya ya tadi, kalau 75 dia lulus, 75 ke atas lulus, 75 ke bawah dia tidak lulus. Itu salah satu kriteria dan bersyarat, perbedaannya di situ. Lalu fungsinya, fungsi bersyarat ini pakainya nanti di dalam Excel sama dengan if. Ya. Yang hasilnya saya tuliskan di situ, saya cetak tebal karena itu intinya. Sama dengan if yang hasilnya nanti bergantung pada true atau benar. Kalau di sini kan bilangnya true atau false. Nah, nanti yang benar yang akan ditampilkan, kalau false mau dikasih apa? Nah, itu nanti juga bisa ditampilkan. Lalu untuk pembandingnya, untuk setelah if yang bisa membantu di rumus if adalah sama dengan, lebih besar lebih kecil, atau lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Kenapa harus ada lebih kecil sama dengan dan lebih kecil? Apa perbedaannya lebih kecil dengan lebih kecil sama dengan? Kalau lebih kecil, misalkan tadi nilai saya 75. Kalau saya rumusnya lebih kecil daripada 75, artinya nilai 75 itu sudah lulus. Ataupun 75 itu berarti tidak lulus. Kalau lebih kecil sama dengan berarti 75 itu sudah lulus. Perbedaannya itu. Kalau sama dengan berarti yang angka yang ada di sama dengan itu dipakai untuk rumus yang benar, terunya. Simpelnya gini. Kalau semua angka yang lebih kecil berarti kan lebih kecil daripada 75. Berarti 75 itu dianggap sebagai persyaratan. Kalau nilainya 75 pas, berarti dia tidak memenuhi kriteria. Kalau mau 75 itu dipakai, berarti kasih lebih kecil sama dengan. Maka angka 75 itu akan jadi masuk kriteria kita atau syaratnya kita. Kayak gitu. Perbedaannya cuma sesimpel itu. Oke, saya next. Rumusnya kayak gini. Kalau saya jelaskan ini di sini, pasti pusing. Logikal underscore test apa sih itu? Nanti saya langsung jelaskan. Saya next dulu ya di bawahnya ya. Jadi itu nanti digunakan untuk membandingkan dua nilai atau lebih ya. Sorry itu belum saya tambahkan. Dua nilai atau lebih berdasarkan kondisi benar atau kondisi yang salah. Jadi ada dua kondisi, true or false.
Ada dua kondisi di dalam if. Nah, mana yang ingin saya ditampilkan? Anda ingin menampilkan yang false-nya atau yang true-nya? Nah, itu nanti bisa disetting di rumusnya. Nih, oke, daripada ini dicontohkan di sini, kita langsung ke Excel-nya aja. Saya langsung tampilkan di dalam Excel-nya ini. Saya share-kan Excel saya. Bisa terlihat Excel-nya? Halo? Bisa, Pak. Oke. Lihat. Bisa, Pak. Oke. Ya. Misal ada ketentuan seperti ini. Jika nilai 75 tampilkan C. Kalau di atas 85, nah, misalkan gini aja dulu. Tambah lagi satu, sorry. Di bawah 65, di bawah 60. Rumusnya kira-kira gimana? Atau gini aja lah. Ini terlalu rumit ya. Kita pakai dua dulu. Pilih 75 lulus. Di bawah ya, misalkan gini. Sorry, tipe dikit. Misalkan jika if logical test kayak tadi yang di blok logical test. Logical testnya itu apa? Logical testnya itu jika nilai yang di sini, misalkan nilainya nanti di sini ya, lebih besar sama dengan 75, maka lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Sih 60 masih tidak lulus, kita kasih 80 jadi lulus. 75 sendiri lulus. Gimana kalau sama dengannya ini kita buang? 75 jadi tidak lulus. Karena apa? Karena lebih besar dari 75. Artinya apa? Angka yang lebih besar dari 75 dimulai dari angka 76. Artinya 75 itu sendiri tidak akan masuk ke kriteria yang Anda syaratkan di dalam if Anda ini. Maka kalau Anda ingin menggunakan angka 75 ini sebagai standar untuk lulus, harus Anda kasih sama dengan. Itu perbedaannya. Oke. Sekarang soalnya kita ganti. Jika nilai 65 itu dapat C. Nilai 75 ke atas itu dapatnya B. Nilai di atas 85 itu dapatnya A. Misalkan kayak gini dulu. Yang tadi 2 persyaratan, sekarang kita punya 3 persyaratan. Kira-kira gimana? Kita coba bareng. Sama dengan jika bilangnya kita coba terjemahin rumus itu ke bahasa kita. Itu akan cukup membantu Anda dalam memahami sebuah rumus di dalam Excel ini ya. Jika 75 atau di sel ini, Anda bebas ya ini mau taruh selnya di mana, atau Anda tuliskan, gini juga boleh. Ya. Jika di sini lebih besar sama dengan 85, maka
dapatnya apa? Nah, oh iya, ini tanda petik, ini penting. Kalau Anda mau memunculkan karakter berupa varchar ataupun teks, ya, formatnya teks atau varchar itu harus Anda kasih petik 2 di dalam petik 2. Sorry. Dalam petik 2. Jadi harus dimulai petik 2. Kalau Anda cuma mau munculkan memang dibutuhkan untuk number yang akan dihitung nantinya, ini nggak boleh pakai petik 2. Karena setiap karakter di Excel yang diupdate oleh 2 petik 2 itu akan dibaca menjadi teks ataupun varchar. Itu perbedaannya. Jadi kadang, Pak, kenapa setelah saya hitung rumus, kenapa ini nggak bisa dihitung, tidak bisa dijumlahkan? Karena itu Anda memakai tanda petik untuk menghasilkan angka tersebut. Jadi angka tersebut walaupun itu bentuknya angka, tapi di dalam sistem Excel dia dibaca sebagai teks. Teks angka 8 ditambah angka 8 dan angka 5, bukan angka 85. Seperti itu. Makanya kalau Anda mau huruf, ini pastikan di sini Anda petik 2. Kalau angka, pastikan jangan pakai petik 2. Oke, titik koma. Jika false, ini baru satu kriya. Kalau saya langsung jika false, saya isi C, itu berarti nanti kita cuma punya 2 persyaratan. Gimana kalau ini ada 3 persyaratan? Kita buat if lagi. If sini lebih besar sama dengan 75, maka dia akan menampilkan B. Selain itu, selain 85 di bawah itu, maka dia akan munculkan C. Kurungnya 1, 2, 3. Depannya tadi ada 2. Nah, otomatis sebenarnya sistem otomatis ya, tapi kalau bisa kita harus tahu depannya ini berapa kurung buka, di belakangnya harus sama. 1, 2, di belakangnya juga 1, 2. Enter. B. 85, 65, C. Simpel itu. Ya, simpel. Oke, ini untuk if ya. If kita lanjut ke next materinya, ke materi berikutnya. Yang terakhir untuk hari ini. Ya, ini nggak perlu Anda coba nanti grafik, no, kita skip aja, grafik nggak terlalu penting. Nah, kita langsung ke sini. Nanti yang grafik silahkan dibaca sendiri. Itu sudah ada tutorialnya di modul yang saya buatkan juga sudah ada. Di presentasinya juga sudah kasih step by step-nya. Selanjutnya pertemuan ini hari ini terakhir fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Setelah itu saya kasih trialnya, silahkan nanti dicoba seperti yang saya jelaskan tadi ya. Waktu untuk pengumpulan tugas sampai hari Selasa. Selasa harus sudah ke GCR semua. Anda kumpulkan ke GCR, nanti respon nilainya paling lambat saya keluarkan setelah hari Rabu kemungkinan. Rabu kalau nggak Kamis, semua sudah saya koreksi. Oke, selamat datang VLOOKUP dan HLOOKUP. Kita kenalan dulu, siapa sih VLOOKUP, HLOOKUP ini? Anda lihat, di situ saya jelaskan simpel saja. Kalau VLOOKUP itu membaca tabel secara vertikal atau tegak. Kalau HLOOKUP itu dia membaca tabel ataupun rumusnya itu membaca datanya secara horizontal atau tiduran. Pak, seribet Pak menghafalnya. Mudahnya gini, kalau VLOOKUP itu dia disiplin, kalau yang HLOOKUP dia pemalas. Dah, itu lebih enak kayak gitu Anda ingat-ingatnya. Pemalas tiduran, kalau VLOOKUP disiplin dia selalu siap tegak gitu ya. Lalu apa sih perbedaan signifikan kenapa harus ada VLOOKUP dan HLOOKUP? Karena sebuah tabel itu bisa memiliki datanya itu berupa data yang ada di secara vertikal dan ada yang datanya secara horizontal. Contohnya yang mana? Ini, lihat kepada gambar
Kenapa secara vertikal? Anda bisa lihat pada samping sini. Jadi datanya itu dari atas ke bawah, rutenya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kodenya apa, lulusannya apa, gajinya berapa. Itu kan secara vertikal. Kalau horizontal kebalikannya. Jadi di sini di sebelah kiri sini ada kriterianya, jumlah datanya ada di sebagian atasnya. Ya, nanti ada. Yang lookup ini. Yang lookup seperti ini, contoh tabelnya. Tabelnya jadi kode judulnya, kode jabatan itu di sebelah kirinya. Kalau vertikal itu kan ke kanan ya, dia di atas. Kode jabatan gaji ada di atasnya atau kriterianya ada di atasnya. Datanya ada di bawah. Kalau horizontal datanya menyamping. Kalau vertikal datanya ke bawah. Gitu aja bedainya. Oke. Kita coba langsung ke Excel kita. Oke, kita buat data dulu karena ini harus butuh data ya. Kita coba yang lookup dulu. Misalkan ada daftar nama mahasiswa, nomor nama. Saya punya 4 data kayak gini. Saya 3 dulu aja lah. Namanya kan kayak gini. Saya punya 3 data, nama, nomor, dan kriteria. Misalkan kayak gini. Lalu bagaimana cara manggilnya? Misalkan sama dengan, jadi kalau yang turun pakainya V up. Look up value-nya. Mana yang ingin kita look up? Ini. Atau gini, agar lebih mempermudah Anda, kita coba dari tabel yang ini saja. Sebenarnya sama sih, sama. Gini aja. Kode ya, ini tak kasih jadi kode 1, kode 2, kode 3. Ini enggak jadi nama lah, jabatan. Biar Anda nanti bayangkannya lebih mudah. Jabatannya gajinya berapa? Ya, misalkan gini. Misalkan saya disuruh ngambil, tolong ambilkan berapa gaji seorang manajer. Makanya pakai VLOOKUP. Lookup value-nya yang mana? Value. Yang dibutuhkan value yang nanti ditampilkan di sini. Kita blok. Yang nanti ingin ditampilkan. Selanjutnya, oh ya kayak kemarin ya, jangan lupa di F4 atau Fn F4 kalau di laptop mungkin harus pakai Fn. Lalu tabelnya yang mana? Tabelnya Anda blok semua. Kecuali header-nya ya, header namanya. Boleh Anda blok enggak? F4 lagi. Kolom indeks keberapa? Gini. Saya ketikkan di sini dulu aja. Misalkan saya punya KD1. KD1 itu gajinya berapa sih? Rumusnya di sini. Sama dengan VLOOKUP. Ini saya klik
Terus tabel arraynya ini, tabelnya yang ini 4. Kolom keberapa dari tabel yang ingin kita munculkan? 1, 2, 3. Karena gaji itu ada di kolom ketiga, jadi saya tulis 3. Lalu kolom index number. Udah ya kolom index. Oh ini belum. Sorry, ini salah. Titik koma. 3, titik koma. Rank lookup-nya Anda buat aja jadi true. 5 juta. Kalau ini saya buat jadi KD2, 2 juta. KD3, 2 juta. Saya ulang untuk yang jadiin tabel untuk yang HLOOKUP. HLOOKUP saya punya kode. Terus ada barang. Adanya K1, K2, K3. Barangnya apa? TV, ada radio, ada handphone. Harganya ada berapa? Misalkan Rp2.000, 1.000, 4.000. Untuk menampilkan, saya ingin K1 itu barangnya apa, bukan harganya. K1 itu untuk kode barang apa sih? Pakainya HLOOKUP. Lookup value-nya ini. Berdasarkan apa kita melihat tabelnya ini? Berdasarkan kodenya, kode barangnya. Kalau di sini saya berdasarkan kode jabatannya. Kode 1 adalah direktur, kode 2 adalah manajer. Nah, untuk kodenya ini lokasinya di mana? Di sini. Atau Anda bisa tuliskan langsung K1. Nggak boleh. Ya, kasih tanda petik K1. Value-nya apa? Atau Anda lebih nyaman kasih klik saja di mana lokasi kode yang ingin Anda cari kriterianya. Tabelnya tadi mana? Ini kita blok F4 titik koma. Indeks berapa? Sorry, harus diblok semua ya ini tadi. Harus blok semua. Ya, F4 indeksnya ke berapa? Ke 1, 2. 2. Lalu buat jadi true. Atau kasih angka 1 juga bisa. 1 TV, K2. Oh iya, ini K2 semua. K3. K2 radio, K3 handphone. Simpel, ada yang mau ditanyakan? Itu materi terakhir untuk hari ini. Ada yang mau bertanya atau kurang jelas di yang mana? Silahkan ditanyakan dulu. Ada yang mau bertanya? Atau cukup jelas? Atau malah nggak mudeng sama sekali? Ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, ini saya cukupkan sampai di sini dulu karena jam 12.45 saya juga masih rapat ya. Selamat Anda mengerjakan tugasnya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup kelas ya. Agar saya nanti nggak balesin satu-satu ya. Kalau Anda japri, mungkin ada beberapa pertanyaan yang sama, saya harus jawabin satu-satu. Pertanyaan dengan pertanyaan sama itu cukup merepotkan juga. Silakan kalau ada pertanyaan terkait tugas pada siang hari ini, Anda bisa sampaikan di grup kelas saja. Nanti jadi biar teman Anda yang mungkin akan menanyakan hal tersebut sudah terjawab dari pertanyaan teman Anda. Seperti itu. Sebelum saya tutup, beneran nggak ada yang mau ditanyakan? Hebat-hebat ya.
Excel nggak ada yang mau ditanyakan. Biasanya kelas lain banyak sekali yang mau ditanyakan untuk Excel. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya tunggu hasil tugas Anda. Selamat siang, selamat istirahat. Anda sudah nge-zoom dari mungkin jam 8 mungkin ya, sampai jam 12, mungkin istirahatnya baru sebentar. Silakan istirahat. Saya cukupkan untuk perkuliahan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.